Di dalam ruangan, emosi Ye Qingcheng sangat rumit. Dia bilang dia tidak akan lagi menatap Liu Yaner, tapi seperti dugaan Liu Yaner, dia sebenarnya merasa sangat tidak nyaman. Baru saja saya membuka telinga untuk mendengarkan apa yang terjadi di sebelah. Penasaran dengan apa yang saya dengar. Tapi aku takut mendengar sesuatu. Hanya saja dua orang di sebelah sedang berbicara. Karena isolasi suara, terdengar sangat kabur, tapi yang pasti tidak terdengar seperti suara pria kesepian dan janda. Suara terakhir dan paling jelas yang kudengar adalah suara bantingan pintu yang keras. Kemudian dia mendengar langkah kaki menuju ke arahnya. Ye Qingcheng buru-buru berpura-pura tertidur. Liu Yaner masuk dan memperlihatkannya secara langsung, "Baiklah, saudari, saya tahu kamu tidak tidur sama sekali." Ye Qingcheng duduk tegak karena malu dan bertanya dengan ragu, "Bukankah kamu mengatakan kamu akan menemukan Xiao Luyun? Mengapa kamu kembali begitu cepat?" "Ya, saya tidak tahu bagaimana hal itu terjadi begitu cepat." Liu Yaner bercanda sambil tersenyum. Ye Qingcheng langsung mengerti dan mengangguk setuju, "Hei, itu benar. Mengapa itu terjadi begitu cepat? Kamu baik-baik saja. Setidaknya ada beberapa saat. Aku melebih-lebihkan. Begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bereaksi. Artinya kakak perempuan tertua, kamu lebih menarik dariku. Tidak, kakak ketiga, kamu lebih seksi dan berbicara dengan baik." Petik 2, petik 2. Ini adalah saudara perempuan yang baik yang kadang-kadang merasa cemburu, tetapi begitu mereka mulai saling memuji, itu tidak tahu malu. Tentu saja pujian itu beralasan. Setelah beberapa saat, Liu Yaner berkata, "Saudari, saya telah memutuskan untuk menemani Anda mulai sekarang." "Temani aku." Wajah cantik Ye Qingcheng membeku, "Mengapa kamu harus menemaniku? Itu hanya lelucon, tapi kami tidak bisa serius, kami orang yang serius." Melihat ekspresinya yang membosankan, Liu Yaner tidak bisa menahan tawa, jarang sekali kakak perempuan tertua yang berhati dingin terkadang memiliki pikiran buruk seperti itu. "Yang kumaksud dengan menemanimu adalah selama kamu tidak menyelesaikan masalah ingatan kehidupan lampau selama 1 hari, aku akan selalu menemanimu untuk melindungi kepolosanmu." Liu Yaner kelihatannya tidak berperasaan, tapi sebenarnya dia sangat perhatian. Dia tahu kalau kakak tertuanya pasti akan merasa tidak nyaman jika dia mengalami kondisi aneh di tubuhnya. Jika dia terus bertindak sembarangan saat ini, dia jelas akan merugikan kakak tertuanya. Liu Yaner lebih memilih menemaninya daripada membiarkan Ye Qingcheng menanggung kesepian ini sendirian. Setelah Ye Qingcheng mengerti maksudnya, wajahnya menjadi dingin dan dia memarahi, "Liu Yaner, tolong berhenti main-main. Ini adalah peristiwa besar dalam hidupmu. Bagaimana kamu bisa terus seperti ini? Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini karena kesehatan saya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana saya bisa membiarkan Liu Yaner menghabiskannya bersama saya?" "Sama sekali tidak." Liu Yaner berkata, "Saudari, saya tidak main-main. Kami sekarang adalah kultivator, dan kami harus berbeda dari orang biasa. Kami mampu membelinya." "Saya tidak setuju. Saya tidak peduli apakah Anda setuju atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah keputusan saya sendiri. Bisakah Anda memaksa saya untuk melakukannya?" Liu Yaner berkata dengan sangat tegas. Dia hanya berlari ke kamar Lu Yun dan mendapatkan sikap yang diinginkannya, dan itu sudah cukup. Keputusan ini merupakan hasil pertimbangan matang. Ye Qingcheng berkata dengan wajah dingin, "Liu Yaner, apakah kamu masih mengenaliku sebagai kakak perempuanmu yang tertua? Sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku, kan? Kamu bisa mendengarkan kata-kata lain, tapi bukan yang ini." Liu Yaner tampak keras kepala. Ye Qingcheng tidak tahan lagi mengucapkan kata-kata kejam dan merajuk dalam diam. Liu Yaner dengan cerdik menepis topik tersebut dan berkata, "Saudari, sejak kita menjadi kultivator, jalan hidup kita telah berubah secara dramatis. Tapi tidak peduli seberapa besar perubahan yang terjadi, kami bertujuh bersaudara, dan Lu Yun kecil, akan selalu bersama di masa depan. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana kita dapat menciptakan sebuah sekte bersama-sama, sehingga sejauh manapun kita menempuh jalur kultivasi, kita semua akan menjadi anggota sekte yang sama?" Petik 2. Buat sekte. Ye Qingcheng terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan ekspresi gelisah, "Kami tidak tahu banyak tentang dunia kultivator. Tidak mudah untuk membuat sekte. Biarkan Xiao Luyun menjadi ketuanya. Kami bersaudara semua adalah pemegang saham. Paling buruk, kami tidak akan mempekerjakan karyawan." "Maksudmu, buat sekte hanya dengan sedikit dari kita. Tapi apa gunanya ini?" Ye Qingcheng bertanya dengan bingung. "Mereka dan Lu Yun bisa hidup selamanya tanpa mendirikan sekte apapun." Liu Yaner menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, meskipun pada dasarnya sama, tetapi dengan organisasi, mereka lebih kohesif. Dan, bagaimana jika seseorang buta dan tidak sengaja bergabung dengan sekte kita? Lalu bukankah kekuatan kita akan bertambah?" Petik 2. "Itu yang aku katakan." Ye Qingcheng tidak bisa berkata-kata, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Xiao Lu Yun dan Chu Yao sekarang memiliki sekte bernama Sekte Tianpi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada juga Lin Qingtan, yang seharusnya dianggap sekte sekarang. Apakah kamu dari Sekte Danyang? Apa gunanya? Karyawan perusahaan tidak diperbolehkan berganti pekerjaan kan? Dan kamu sendiri tahu bahwa Sekte Bajak Laut Surgawi bukanlah sekte yang serius.
Saya selalu merasa bahwa Anda menganggap segala sesuatunya terlalu sederhana. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan karyawan perusahaan yang berganti pekerjaan saat masuk dan keluar dari suatu sekte? Ye Qingcheng masih merasa tidak bisa diandalkan. Tapi Liu Yaner sangat bersemangat. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia adalah seorang jenius yang memiliki ide cemerlang. Tidak peduli apa, sebaiknya aku menanyakan pendapat Xiao Luyun terlebih dahulu. Jika sebuah sekte didirikan, dia pasti akan menjadi pemimpin sekte. Aku akan bertanya padanya apa maksudnya besok. Tidak, lebih baik aku bertanya sekarang. Liu Yaner tidak sabar menunggu. Kemudian, 2 menit kemudian, dia menarik Lu Yun dari tempat tidur sebelah lagi dan membawanya ke Ye Qingcheng. Lu Yun mengeluh tanpa henti. Adik dewiku, masalah apa yang akan kamu buat dengan semua keributan ini di malam hari? Lu Yun sangat sedih hingga dia hampir menangis, tetapi setelah mendengar gagasan Liu Yan, matanya berbinar. Mata Lu Yun berbinar, karena ide Liu Yaner bertepatan dengan idenya. Orang jenius macam apa yang memunculkan ide ini? Menurutku itu layak. Jika kita membuat sekte di masa depan, kita akan menjadi pendiri sekte tersebut. Tentu saja adikmu yang seksi dan mempesona, Yaner, yang menciptakannya. Liu Yaner bangga pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa Lu Yun jelas-jelas sedang membual. Dia telah secara lisan menciptakan sekelompok orang gila, dan hanya bertanya-tanya bagaimana cara agar saudara perempuannya bergabung. Dia tidak menyangka Liu Yaner akan memberikan bantuan yang begitu baik. Lu Yun menatap Liu Yaner dengan penuh persetujuan. Karena kita ingin membuat sekte, kita harus memiliki nama sekte terlebih dahulu. Nama apa yang harus kita pilih? Liu Yaner dengan cepat mengambil peran itu dan mulai mengerutkan kening saat dia memikirkan nama sekte tersebut. Setelah beberapa saat, matanya berbinar dan dia berkata, Sekte Yunyan, apa pendapatmu tentang nama ini? Bukankah itu benar? Kedengarannya bagus. Lu Yun berkata dengan terkejut, kedengarannya cukup bagus. Saudari Yaner, kamu benar-benar berbakat. Tentu saja, Liu Yaner menepuk dadanya, tampak bangga. Melihat mereka berdua, membuat sekte tampak seperti lelucon. Ye Qingcheng merasa itu sangat kekanak-kanakan, tetapi ketika dia mendengar nama yang diberikan oleh Liu Yaner, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Sekte Yunyan dengan jelas mengambil satu karakter dari masing-masing nama Lu Yun dan Liu Yaner, dan di mana mereka menempatkan kakak perempuan tertua mereka. Boleh saja kalau tidak berhasil, tapi kalau berhasil, bukankah kalian berdua akan menjadi tim suami istri dengan nama seperti ini? Tidak, sama sekali tidak. Ye Qingcheng berkata dengan sengaja, saya pikir lebih baik menyebutnya Paviliun Qingcheng, atau Paviliun Qingcheng Yunyu juga bagus, bukan kakak ketiga. Hei, Ye Qingcheng membuatnya begitu jelas, bagaimana mungkin Liu Yaner tidak mengerti bahwa pikiran kecilnya telah terungkap, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Mengapa kamu tidak datang, Lu Yun kecil? Kamu adalah pemimpin sekte dan tokoh perwakilan sekte tersebut. Datang dan pilih nama. Liu Yaner mengalihkan pandangannya ke Lu Yun dan berkata, ini tidak sederhana, sebut saja kelompok harem dewa penguasa Yuntian. Pergi ke neraka, kata kedua gadis cantik itu serempak. Kalau begitu ayo kita panggil geng Kuangsu. Lu Yun segera mengubah kata-katanya karena takut dipukuli. Bukankah ini bergema? Zhang San yang gila telah resmi mengambil alih. Jika dia membuat kesalahan di masa depan, itu tidak ada hubungannya dengan Lu Yun. Akibatnya, nama ini ditentang keras oleh Liu Yaner, kami memiliki begitu banyak gadis, kamu memilih sekelompok orang gila. Bagaimana menurutmu, Xiao Lu Yun? Ini lebih buruk daripada geng harem sekarang. Ye Qingcheng juga memandang Lu Yun dengan jijik. Menjadi tidak berpendidikan itu buruk. Bahkan memilih nama sekte pun keterlaluan. Ketika Anda memiliki anak di masa depan, Anda tidak boleh menyerahkan tugas suci memilih nama kepadanya. Ye Qingcheng berpikir dalam hati. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, ada apa dengan geng Kuangsu? Betapa arogan dan mendominasi mereka. Jika kami memberitahumu di masa depan, tidak akan ada yang berani memprovokasi kami dengan mudah, bukan? Tidak, aku sangat menentang nama ini. Liu Yaner dengan tegas menentangnya. Ye Qingcheng tentu saja juga sama, lalu berkata, tetapi nama yang Anda sebutkan tadi menginspirasi saya. Nama yang mana? Lu Yun dan Liu Yaner sama-sama tampak penasaran. Kelompok harem Yuntian Senjun. Kata-kata Ye Qingcheng mengejutkan, dan Liu Yaner di sebelahnya terkejut. Dia melebarkan matanya dan berkata, kakak, apakah kamu gila lagi? Nama seperti itu akan membuat orang tertawa sampai mati jika disebarkan. Bahkan lebih buruk dari rasa malu sekte pencuri surgawi. Beberapa hal mungkin memiliki arti seperti itu, tetapi jika Anda tidak dapat mengatakannya, itu akan mengubah maknanya. Lebih-lebih lagi, apakah aku bisa berkumpul dengan Xiao Lu Yun di masa depan? Siapa yang akan menjadi yang pertama? Yah, siapa yang akan menjadi orang kedua yang berkumpul dengan Xiao Lu Yun masih belum diketahui. Liu Yaner tidak setuju. Lu Yun sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, Saudari Qingcheng, saya dulu berpikir bahwa saudara perempuan kedua paling memahami saya, tetapi saya tidak menyangka Anda memahaminya. Saya hampir meneteskan air mata. Begitu dia mengatakan ini, Liu Yaner segera menjadi tidak senang, brengsek Lu Yun, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Apa aku tidak mengerti kamu? Apakah kamu peringkat ketiga? Tidak, kakak ketujuh adalah yang ketiga. Ketika dia pertama kali mengetahui kebenaran tentang pengalaman hidupnya,
Peri Luo masih ada di sana untuk menghiburnya, dan dia hampir membunuh Peri Luo pada saat itu. Kakak ketujuh, Luo Li, harus menduduki peringkat ketiga. Maksudmu aku yang keempat. Wang Bingning berada di urutan keempat. Kelima, Chu Yao berada di urutan kelima. Petik 2, petik 2. Wajah Liu Yan menjadi sangat gelap. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa Lu Yun sedang menggodanya, dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengangkat kakinya yang panjang dan menendang kepala Lu Yun begitu saja, sambil berteriak dengan marah, "Kamu bajingan Lu Yun, pergilah ke neraka." Tentu saja Lu Yun hanya bercanda. Nama-nama itu pada dasarnya disusun berdasarkan ukuran. Jika nama-nama itu benar-benar diberi peringkat, saudara perempuan kelima Chu Yao pasti tidak akan tertinggal dari orang lain. Justru karena Lu Yun memberi peringkat Luo Li berdasarkan ukurannya, tetapi hanya memberi peringkat Luo Li, yang berada di peringkat terakhir, ke peringkat ketiga, dan malah membiarkan Liu Yaner menduduki peringkat terakhir, yang membuat Liu Yaner sangat marah. Lu Yun tidak akan pernah menyerah pada kekuasaan dengan mudah. Dia menerima tendangan keras di kepala. Bukan saja dia tidak menunjukkan penyesalan apapun, tetapi dia juga berkata dengan nada kejam, "Liu Yaner, kamu pikir kamu berada di peringkat ketujuh? Kamu salah, kamu jelas berada di peringkat 0. 7, 10.392 bit. Adapun kenapa 10.392 adalah karena angka yang ditekan secara acak." Liu Yaner tertawa marah dan mendengus dingin, "Brengsek, meskipun kamu memberiku peringkat 0.274.859, aku tidak akan keberatan karena aku menolakmu." Berbicara tentang ini, Lu Yun tiba-tiba menjadi depresi lagi. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja untuk mengganggu Liu Yaner, dan justru karena apa yang terjadi di kamar sebelah yang membuat Lu Yun merasa kesal. Tanpa diduga, itu ternyata menjadi titik serangan balik Liu Yan. Saya benar-benar tidak dapat berbicara lagi. Ye Qingcheng merasakan sakit kepala saat melihat kedua musuh itu bertengkar. Dia berpikir, bagaimana kalian bisa rukun satu sama lain selama sebulan yang kalian habiskan di Jepang? Bukankah negara kepulauan itu membuat keributan besar? Ye Qingcheng berkata dengan pusing, kalian berdua salah memahami maksud saya. Yang saya katakan adalah 4 kata ini, Yuntian Senjun, menginspirasi saya. Bagaimana dengan Sekte Yuntian? Tanda tanya, Sekte Yuntian. Ketika Ye Qingcheng menyebut nama ini, mereka berdua berhenti berdebat pada saat yang sama dan menatap Ye Qingcheng sambil berpikir. Nama ini sangat bagus. Nama-nama sebelumnya seperti Sekte Yunyan dan Paviliun Qingcheng terdengar bagus, tetapi semuanya berisi nama salah satu saudara perempuan mereka, yang sebenarnya tidak adil bagi mereka. Sekte Yuntian jauh lebih cocok. Namanya hanya diambil dari nama Lu Yun. Bagaimanapun, dia juga dewa penguasa Yuntian yang dihormati oleh ribuan orang. Bagaimana kalau menjadi kakak perempuan tertua? Dia memikirkan segala sesuatunya secara komprehensif. Lu Yun mengaguminya. Liu Yaner merenung sejenak dan berkata, Sekte Yuntian sangat cocok, tapi menurut saya masih kurang mendominasi. Saya pikir itu harus disebut Yuntian Senzong. Yuntian Senzong. Hanya dengan menambahkan satu kata, momentum seluruh sekte meningkat. Dan, Liu Yaner menambahkan sebuah kata berdasarkan nama Ye Qingcheng, yang tidak melanggar maksud Ye Qingcheng. Keduanya terdiam pada saat bersamaan. Hal yang sama berlaku untuk Liu Yaner. Setelah nama itu diucapkan, dia langsung terdiam, hanya menatap bola-balik ke arah Lu Yun dan Ye Qingcheng dengan mata bersemangat dan penuh harap. Karena nama ini memang mendominasi. Lu Yun diam-diam kagum. Kedua saudara perempuan itu sangat berbakat. Saya belum pernah memikirkan nama yang cocok seperti itu sebelumnya. Yuntian Senjun, Yuntian Senzong, bukankah mereka lebih mengesankan dari sekelompok orang gila? Tetapi, Lu Yun segera menyadari suatu masalah. Nama ini agak terlalu mendominasi. Apakah akan menimbulkan masalah yang tidak perlu? Misalnya, meski nama Crazy Outlaw Gang terdengar gila, sebenarnya sulit untuk naik ke atas panggung. Tapi Yuntian Senzong berbeda. Nama ini tidak lagi sekedar gila, tapi juga mengandung rasa bermartabat. Ketika orang-orang dari sekte lain mendengar ini, mereka pasti ingin datang ke sekte ini untuk menguji dan mencari tahu seberapa kuat orang-orang yang berani mengambil nama mulia tersebut. Tidak diragukan lagi ini adalah perilaku yang sangat penuh kebencian. Tetapi, apakah Lu Yun takut? Tentu saja tidak. Karena kita ingin membuat sekte, tentu semakin keras semakin baik. Lu Yun mendukungnya dan berkata, sudah diputuskan, kami akan menyebutnya Yuntian Senzong, tapi untuk saat ini, kami masih belum ingin mempublikasikannya terlalu dini. Ini bukan kepengecutan Lu Yun. Dia hanya takut akan masalah. Kalau tidak, dia tidak akan membentuk geng fanatik fiktif, dan ingin melakukan hal-hal yang dengan mudah menarik kebencian atas nama Zhang San, geng fanatik. Aku hanya takut akan masalah. Melihat nama itu diadopsi, Liu Yaner berkata dengan penuh semangat, bagus, mulai sekarang kita akan menjadi pendiri sekte ini. Ye Qingcheng berkata tanpa berkata-kata, kami memulai sebuah sekte sekarang. Kami hanya menghibur diri kami sendiri. Jika begitu mudah untuk memulai sebuah sekte, pasti sudah ada sekte di seluruh dunia. Tidak, jika seseorang merasa bosan di kemudian hari dan membuat kalimat dengan santai, saya adalah pemimpin sekte tertentu, bukankah itu berarti ada sekte lain? Memulai sebuah sekte tentu tidak sesederhana itu. Liu Yaner mengerutkan bibirnya dan mengeluh, kakak, jangan terlalu membocorkan.
Bukan untuk merusak kesenangan, aku hanya mencoba membuatmu menyadari kenyataan. Perilaku seperti ini terlalu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan, apakah kamu mengikuti kami dalam memilih nama? Itu bukan karena. Ye Qingcheng melirik Lu Yun dengan hati-hati, dan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Liu Yaner, berpikir bahwa Sekte Yunyan dipilih bukan karena kamu karena dia jelas ingin membentuk tim suami istri. Bagaimana saya bisa bahagia? Tentu saja, Ye Qingcheng tidak bisa mengatakan ini, jangan sampai dia digoda oleh kedua orang ini lagi karena menjadi orang yang cemburu. Namun, yang tidak diketahui Ye Qingcheng adalah, ketika dia memilih untuk berpartisipasi, dia benar-benar percaya bahwa pendirian sekte tersebut mungkin akan berhasil di masa depan. Itu hanya pembicaraan kekanak-kanakan. Lu Yun memberinya perasaan maha kuasa. Jika tidak, tidak perlu peduli dengan nama sekte tersebut. Di malam yang tidak tenang, sebuah rencana yang berani perlahan-lahan terbentuk di tengah lelucon ketiganya. Keesokan harinya, Xiao Qin kembali ke apartemen. Selama periode ini, dia syuting dengan kru di Provinsi Jiangnan. Karena sutradara Chen Su dan Xiao Qin memiliki persyaratan yang tinggi satu sama lain, proses pembuatan film menjadi sangat lambat. Ini juga merupakan tanda tanggung jawab kepada penonton. Lu Yun memandang kakak keenam yang murni dan penuh kasih sayang dan berkata tanpa daya, kakak keenam, kartu trufku telah diungkapkan kepadamu, mengapa kamu masih syuting? Mengapa kamu tidak berlatih denganku? Lalu aku menjadi kecanduan padamu seperti saudara perempuan ketiga. Lalu, aku memainkan peran yang berbeda untukmu setiap hari. Gaya nafsu murni, atau gaya Yu Jie. Xiao Qin memandang Lu Yun sambil setengah tersenyum. Lu Yun tiba-tiba merasa malu. Liu Yaner terkejut dan berkata, Xiao Qin, siapa yang memberitahumu hal ini? Aku ingat aku tidak memberitahumu tentang kecanduan latihan tambahan. Anda menebak. Xiao Qin tidak menjawab secara langsung, tapi menatap Ye Qingcheng dalam diam. Oke, ini kamu saudara perempuan Qingcheng lagi. Sekarang sepertinya kamulah yang memiliki mulut terbesar di antara semua orang. Saya salah memahami Wang Bingning sebelumnya. Ye Qingcheng duduk di sofa di ruang tamu dan menonton TV dengan ekspresi dingin di wajahnya, sama sekali mengabaikan ekspresi terkejut dari Lu Yun dan Liu Yaner. Sepertinya dikatakan, jangan lihat aku, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Xiao Qin menjawab pertanyaan terakhir Lu Yun sambil tersenyum, saya masih syuting karena ketertarikan saya, dan saya tidak suka menyerah di tengah jalan. Film ini sudah lama difilmkan, tidak mungkin saya bisa pergi begitu saja. Ngomong-ngomong soal, Xiao Qin tiba-tiba menatap Lu Yun dengan kesal, di sisi lain, Lu Yun kecil, tahukah kamu seberapa besar masalah yang ditimbulkan oleh penampilanmu padaku? Aku hampir sakit kepala selama periode ini, tapi aku berhasil mengatasinya. Lu Yun telah mengunjungi kru berkali-kali sebelumnya. Karena dia adalah saudara baptis Xiao Qin, semua kru sangat sopan padanya. Namun, pertempuran di puncak Tianshan, dengan terungkapnya identitas Lu Yun. Para anggota kru ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Qin sebenarnya adalah saudara perempuan baptis Yun Tianzhenjun. Status Xiao Qin di industri hiburan tidak rendah dan dia sangat dihormati, jadi saat syuting, semua orang akan bersikap sopan padanya. Kesopanan seperti ini ada batasnya. Misalnya, ketika Xiao Qin tidak berbuat cukup banyak dalam detail tertentu, sutradara atau orang lain akan memberikan saran yang masuk akal. Bagaimanapun, ada perbedaan tertentu antara adegan di bawah kamera dan kenyataan. Tidak peduli seberapa bagus aktornya, pasti ada kekurangannya. Di masa lalu, Xiao Qin menerima saran dari orang lain dengan pikiran terbuka. Berusaha keras untuk mencapai keunggulan. Tetapi, ketika semua orang tahu bahwa dia adalah saudara perempuan baptis Yun Tianzhenjun, bagaimana mungkin ada orang yang berani menunjukkan kekurangannya secara detail kepadanya? Sudah terlambat untuk menawarkan. Bahkan Li Chengfeng, pemeran utama pria dalam drama ini, seringkali menjadi terkendali dan tidak berani menyinggung dengan cara apapun selama dia lebih dekat dengan Xiao Qin. Ini semacam rasa kagum yang datang dari hati. Dalam keputusasaan, kru harus menggantikan pengganti Xiao Qin untuk adegan tersebut. Belum lagi Li Chengfeng, bahkan sutradara Chen Su yang selama ini dikenal tegas pun merasa selama itu bukan kesalahan besar, tidak apa-apa. Ini jelas bukan yang ingin dilihat Xiao Qin. Setiap kali dia menyampaikan masalah ini kepada kru selalu menjawab, oke. Tapi ketika tiba waktunya syuting, semuanya akan tetap sama. Baru-baru ini, syuting drama ini telah selesai, dan semua orang menghela nafas lega. Xiao Qin berkata dengan marah, ini semua salahmu, Lu Yun kecil, mengapa kamu mengungkap identitas dewa penguasa Yuntian dengan sia-sia? Itu telah menambah banyak masalah bagiku. Nadanya marah, tapi ekspresinya jelas dipenuhi rasa bangga. Xiao Qin awalnya berencana untuk keluar dari industri hiburan setelah syuting drama ini. Dia sudah muak dengan drama selama bertahun-tahun dan tidak menyesal. Xiao Lu Yun akhirnya bangkit dari kematian, dan dia memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di masa depan. Baik bagi yang berlatih atau tidak, Xiao Qin merasa semuanya tergantung pada kebetulan. Dia tidak sejauh yang dipikirkan Ye Qingcheng. Ya, kakak keenam, kamu benar. Ini adalah kesalahanku yang telah menyebabkanmu begitu banyak masalah tanpa terlihat. Saat Lu Yun mengatakan ini, dia berpikir dalam hatinya, kamu masih menyalahkanku.
Jika aku tidak membantumu menyelesaikan masalah Lilu, kamu mungkin akan mengalami lebih banyak sakit kepala. Senang mengetahuinya. Senyuman Xiaoqin seterang bunga. Pada saat ini, Liu Yaner dengan penuh semangat memberitahu Xiaoqin rencananya tadi malam, dan mengundang Xiaoqin untuk bergabung dengan grup dengan cara yang sangat tulus dan ramah, dengan mengatakan, adik keenam, saya tidak akan memaksamu, kamu bisa memikirkannya sendiri. Melihat senyum jahat Liu Yan, beraninya Xiaoqin tidak setuju. Dan dia tidak punya ide apapun, jadi dia bergabung saja. Setelah itu, Xiaoqin berkedip dan berkata, Xiao Luyun, kru kami mengadakan perjamuan final di gedung Junyu malam ini. Apakah kamu ingin menemaniku ikut bersenang-senang? Apakah ini yang dimaksud sutradaramu, Chen Su? Dia ingin, tapi dia takut hal itu akan mengganggu Anda, yang mulia Raja Ilahi, yang dihormati semua orang, jadi dia hanya meminta saya untuk menyampaikan salamnya secara lisan. Chen Su ini sangat menarik. Lu Yun tidak bisa menahan senyum penghargaannya. Tidak mengganggu adalah rasa hormat yang terbesar. Lu Yun setuju dan berkata, aku akan menemanimu ke perjamuan final untuk memberimu kejutan. Xiaoqin menutup mulutnya dan terkekeh, saya harap ini tidak mengejutkan. Ye Qingcheng, yang sedang duduk di sofa dan menatap TV, sebenarnya menguping setiap kata, tiba-tiba teringat mulut gagak Liu Yan tadi malam, mengatakan bahwa Chu Yao adalah yang pertama, mungkinkah Xiaoqin yang berikutnya. Semakin kecil kemungkinannya, semakin besar kemungkinannya. Tidak peduli apa yang dilakukan Lu Yun, itu selalu tidak terduga. Ye Qingcheng sekarang telah memahami aturannya secara mendalam. Tetapi ketika dia secara tidak sadar ingin kembali lebih awal, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Karena itu tidak masuk akal. Dia diam-diam mengizinkan Liu Yaner pergi mencari Lu Yun tadi malam. Tentu saja, dia tidak perlu waspada terhadap saudara perempuannya yang lain. Sekarang Anda sudah lega, mengapa tidak lebih lega? Jadi pada akhirnya, Ye Qingcheng hanya berkata dengan dingin, makan saja, jangan menimbulkan masalah, yang saya bicarakan adalah kamu, Lu Yun. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, Saudari Qingcheng, menurutmu, apakah aku begitu suka membuat masalah? Jika Anda ingin menimbulkan masalah, Anda harus memiliki sesuatu yang menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Sekarang identitas Shen Jun Yuntian telah terungkap, dan kru tidak punya waktu untuk menghormatinya, bagaimana mungkin dia bisa menimbulkan masalah? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah pahlawan dalam novel itu, dan kemanapun Anda pergi, akan ada masalah besar? Ye Qingcheng meliriknya dengan jijik, benarkah? Bagus, Lu Yun tidak ingin berdebat dengan Ye Qingcheng. Dia tidak bisa memenangkan argumen tersebut. Jika dia menang, dia harus dikalahkan. Xiaoqin sedang memikirkan gaya gaun malam apa yang harus dia kenakan malam ini. Bagaimanapun, ini adalah pesta pernikahan dan dia tidak bisa sesantai yang biasanya dia kenakan saat syuting. Lu Yun menyarankan, mengapa kamu tidak memakai Chongsam? Chongsam menunjukkan sosokmu, dan ketika aku pertama kali melihatmu, kamu mengenakan Chongsam. Apakah menurutmu Chongsam terlihat bagus jika dikenakan? Tergantung siapa yang memakainya. Sangat cocok untukmu, kakak keenam, karena kamu memiliki sosok yang bagus. Hehe, kamu benar-benar pandai berbicara. Xiaoqin dengan cepat mengikuti saran Lu Yun. Ye Qingcheng dan Liu Yaner, yang berdiri di sana, tidak tahan lagi mendengarkan. Mereka sangat lelah hingga gigi mereka sakit. Mereka berpikir, Lu Yun, bajingan, kenapa kamu tidak pernah memuji kami seperti ini sebelumnya? Benarkah tidak? Benarkah tidak? Benar saja, perempuan adalah orang yang paling pelupa saat sedang cemburu. Sore harinya, Xiaoqin berganti menjadi Chongsam bergaya kuno dengan latar belakang putih dan latar belakang biru putih, yang dengan sempurna memamerkan sosok cantiknya, dengan bagian depan dan belakang melengkung, anggun dan tinggi. Ketika Xiaoqin muncul di Menara Junyu, tidak diragukan lagi, seperti biasa, dia langsung menjadi fokus penonton. Namun, ketika semua orang melihat pemuda itu memegangi lengannya di sampingnya, mereka tiba-tiba gemetar hebat dan pupil mata mereka menyusut. Banyak orang bahkan gagal memegang gelas wine di tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Mereka tidak pernah berani bermimpi akan melihat Tuan Yuntian di pesta pernikahan. Banyak orang di kru pernah bertemu Lu Yun sebelumnya. Pada saat itu, mereka hanya mengetahui bahwa Lu Yun adalah seorang seniman bela diri, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa dia adalah penguasa Yuntian. Setelah mengetahui kebenarannya, saat aku melihat Lu Yun lagi, tangan dan kaki semua orang seketika menjadi lemah. Tidak berdiri atau berlutut, karena otak mereka sudah kosong. Xiaoqin menutup mulutnya dan terkekeh, aku tidak tahu apakah ini kejutan atau ketakutan, tapi inilah yang membuatnya menarik. Hidup itu seperti permainan, dan permainan itu seperti kehidupan. Sekarang aku tahu bagaimana bersikap seperti ayam tercengang. Petik 2, petik 2. Anda meminta saya untuk menemani Anda ke pesta pernikahan hanya untuk mengamati keadaan orang-orang ketika mereka terpana. Benar saja, seni berasal dari kehidupan. Sebelum semua orang pulih, Xiaoqin dengan cepat menarik lengan Lu Yun ke ruang perjamuan lain. Agen Xiaoqin Hong Jie, sutradara Chen Su, aktor Li Chengfeng, dan banyak anggota kru penting semuanya ada di ruang perjamuan ini. Ketika mereka melihat Lu Yun, mereka tertegun sejenak. Mereka semua berdiri dari tempat duduknya. Lu Yun tersenyum tak berdaya dan berkata, mengapa kamu menatapku seperti ini? Aku bukan binatang buas. Duduklah.
Yang mulia Tuhan ilahi, aku akan menyuruhmu duduk. Jadi, semua orang duduk bersama, tetapi tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikit pun, dan tidak ada yang berani menggerakkan sumpitnya dengan mudah. Lu Yun benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia menoleh untuk melihat Xiao Qin dan berkata, adik keenam, menurutku aku seharusnya tidak datang. Aku menahan semua orang segera setelah aku datang. Xiao Qin menjelaskan sambil tersenyum manis, semua orang pasti terlalu terkejut, karena saya tidak memberitahu mereka sebelumnya bahwa Anda akan datang ke perjamuan final ini. Kemudian, Xiao Qin bertepuk tangan dan berkata, jangan terlalu pendiam. Hari ini Lu Yun hanya merayakan selesainya kita sebagai saudara baptisku. Itu tidak mewakili identitas lain. Dia tidak mengucapkan kata-kata Yuntian Senjun untuk menghindari tekanan pada semua orang. Lu Yun juga bercanda, kita semua adalah kenalan lama. Kalian menatapku seperti ini membuatku sangat stres. Terjadi keheningan sesaat. Direktur Chen Su memang orang yang memiliki rencana besar. Dia berdiri lagi dan berkata, merupakan kehormatan bagi kami bagi Tuan Lu untuk datang ke perjamuan terakhir kami. Selamat datang semuanya. Setelah berbicara, dia memimpin dengan bertepuk tangan. Yang lain langsung bereaksi dan ikut bertepuk tangan. Tuan Lu, apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim seseorang untuk mengatur kotak pribadi untuk Anda? Chen Su melangkah maju dan bertanya sementara semua orang bertepuk tangan. Lu Yun menggelengkan kepalanya, tidak perlu bersikap sopan, aku bisa duduk di meja yang sama denganmu. Oke, Chen Su dengan bersemangat mengundang Lu Yun dan yang lainnya untuk duduk. Setelah beberapa lama, suasana di ruang perjamuan berangsur-angsur menjadi santai. Ketika semua orang melihat bahwa Lu Yun masih santai seperti sebelumnya, rasa gugup mereka berkurang dan topik secara bertahap mulai terbuka. Li Chengfeng juga duduk di meja ini. Lu Yun meliriknya, teringat sesuatu, tersenyum dan bercanda, Saudara Li, izinkan saya memberitahu Anda, apakah itu dua mata, satu hidung dan satu mulut. Tangan Li Chengfeng bergetar. Tentu saja aku tahu apa yang dibicarakan Lu Yun. Dia pernah bertukar pikiran dengan Lu Yun sebelumnya. Saat itu, Lu Yun berkata bahwa Tuan Yuntian tidak begitu menakutkan. Dia juga memiliki dua mata, hidung dan mulut di bawah topeng kepala naga. Yang lebih keterlaluan lagi adalah Lu Yun sebenarnya menyarankan agar dia memiliki kesempatan untuk memainkan peran Lord Yuntian. Li Chengfeng ketakutan setengah hidupnya. Dia buru-buru membujuknya dengan kata-kata yang baik dan berhati-hati dengan kata-kata dan perbuatannya. Saat itu, Li Chengfeng tidak mengetahui identitas Lu Yun. Melihat ke belakang sekarang, Li Chengfeng merasa bahwa dia sangat lucu sehingga dia bahkan mencoba membujuknya untuk tidak bersikap tidak hormat kepada Tuan Yuntian di depan Tuan Yuntian. Tuan Yuntian pasti sedang menertawakan dirinya sendiri saat itu. Namun Li Chengfeng sangat senang saat mengetahui identitas Lu Yun, yang menunjukkan bahwa kemampuan aktingnya telah diakui oleh Lu Yun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mempermainkannya? Dan hari ini, kata-kata Lu Yun, Saudara Li, hampir membuat Li Chengfeng menangis. Berapa banyak orang di dunia ini yang cukup beruntung disebut saudara oleh Tuan Yuntian? Li Chengfeng sangat bersemangat. Saat ini, Chen Su tiba-tiba bertanya, Tuan Lu, apakah Anda masih ingat teman Hollywood saya, Simpson? Ingat, apa yang terjadi? Dia mendengarkan nasihatmu terakhir kali dan mengambil kembali satu set materi. Dia selalu ingin mengucapkan terima kasih. Nanti, ketika dia mengetahui identitasmu, dia bahkan ingin segera datang ke Kerajaan Naga, tapi aku menghentikannya. Simpson datang ke Kerajaan Naga untuk mencari inspirasi sebelumnya, karena dia ingin memotret serangkaian gambar tentang Lord Yuntian, tetapi dia tidak tahu bagaimana mendapatkan efek terbaik. Lu Yunlah yang memberinya nasihat, untuk menjaga maksudnya sampai dia cocok, untuk mempertahankan rasa misteri, dan secara pribadi meninggalkan sosok belakang di bawah lensanya. Setelah Simpson kembali, dia menjadi semakin puas saat menontonnya. Dia merasa bahwa Lu Yun hanyalah seorang jenius dan berharap dapat berkomunikasi secara mendalam dengannya lagi. Belakangan, saya mengetahui identitas Lu Yun. Simpson sangat terkejut. Tak heran jika ia mengatakan sosok di balik kamera tersebut terlihat begitu mirip dengan Raja Tianzhen. Ternyata ia sedang mencari aktor untuk menemukannya. Sekarang Simpson berharap bisa lebih sering bertemu Lu Yun. Jadi dia buru-buru mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk bergegas ke Long Kingdom, tapi dihentikan oleh Chen Su sebelum berangkat. Lu Yun menebak jawabannya, tapi masih bertanya dengan penuh minat, oh. Mengapa Direktur Chen menghentikannya? Beberapa orang suka mendengar sanjungan, dan mereka menganggapnya sebagai bentuk rasa hormat terhadap mereka, sementara beberapa orang membenci sanjungan dan menganggap bahwa tidak mengganggu mereka adalah rasa hormat yang terbesar bagi diri mereka sendiri. Saya, Chen Su, telah menyutradarai drama selama bertahun-tahun dan telah bertemu banyak orang. Meskipun saya belum pernah berkomunikasi dengan Tuan Lu berkali-kali, saya tahu bahwa Tuan Lu seharusnya termasuk orang yang terakhir, jadi. Saya menghentikan Simpson. Petik 2. Chen Su tampak sedikit mabuk, dan kata-katanya sedikit arogan, yang membuat takut orang-orang di meja, takut dia akan mengatakan sesuatu yang menyinggung Lu Yun. Lu Yun memberi isyarat kepada mereka bahwa itu tidak masalah. Dengarkan dengan sabar Chen Su. Saya berpikir bahwa saya layak menjadi sutradara yang hebat, dan saya berkata bahwa saya bukan tipe orang yang menyukai sanjungan, tetapi setiap kata yang Anda ucapkan membuat saya merasa sangat nyaman.